Hai guys, gua Techpedia. Jadi hari ini gua pengen ngebahas PC baru gua. Speknya itu mantap, bukan cuman sama, tapi bahkan mengalahkan spek dari si Steam Machine. Dan yang paling penting di sini adalah harganya itu super murah, cuman 7 juta rupiah. Dan gua tahu, pasti di bayangan kalian, masa sih di zaman sekarang bisa dapat PC 7 juta, tapi speknya itu udah bahkan lebih kencang dari Steam Machine, apalagi harga RAM dan SSD itu kan lagi naik gila-gilaan. Tapi tenang aja, ini bukan clickbait. Gue beneran beli PC ini di harga 7 juta doang, dan sekarang kita bakal langsung mulai pembahasan videonya. Jadi seperti biasa, setiap gue gabut, gue selalu scrolling di Facebook Marketplace, dan gue nemu dengan postingan ini. Ya awalnya sih postingannya nggak terlihat menarik, fotonya buram, judulnya juga cuman komputer second, dan harganya itu 9,5 juta di postingannya. Pas gua baca deskripsinya, prosesornya itu pakai Ryzen 5 9600X, terus RAM-nya itu 16GB GDDR5, dan GPU-nya itu pakai Radeon RX 6700 XT. Nah, gue langsung tertarik dengan postingannya karena total dari ketiga item itu aja harganya udah sekitar 7,5 hingga 8 jutaan. Belum termasuk komponen-komponen lain seperti motherboardnya, power supply, bahkan hingga monitornya. Jadi gue langsung DM sellernya, terus gue nanya-nanya soal garansi dan spek lebih detailnya seperti merek RAM-nya, terus SSD dan PSU-nya itu tipe apa. Terus gue make sure apakah PC dan monitornya itu aman tanpa kendala sebelum gue ngajak COD. Dan katanya sih semuanya aman, dan setelah itu gue coba nego dari yang awalnya dia buka harga di 9,5 juta, terus dia turunin ke 9 juta. Gue coba izin nego di 7,5 juta, terus akhirnya kita dealnya itu di 8 juta. Dan harga 8 juta itu udah termasuk keyboard, speaker, router wifi, bahkan hingga monitor 24 inch dari Corui yang kebetulan sih udah langsung sold beserta PC rakitan gue yang lainnya dalam 2-3 hari kemudian. Jadi gue langsung aja ngajak COD saat itu juga karena jujur gue takut bakalan ketikung sama buyer atau makelar lainnya. Terus pas gue sampai sih, gue langsung ngajak ngomong sama sellernya, dan dia sih alasan jualnya karena dia mesti jual cepat. Dia pingin pindah ke Surabaya karena dia bakal kuliah di ITS. Dalam 2 hari itu dia udah harus persiapan ke sana. Jadi dia pingin ganti laptop, dan PC-nya itu dia pingin jual cepat asalkan laku aja. Jadi gue langsung ngetes di rumah dia, gue make sure PC-nya itu aman, semua tanpa kendala. Terus gue cek semua part beserta kelengkapan lainnya, dan setelah itu gue langsung deal dan gue bawa balik PC beserta peripheral lainnya. Nah ini dia tampilan awal PC-nya pas gue balik. Karena gue OCD ngeliat posisi fan dan RGB-nya nggak sinkron, terus RGB-nya juga bikin pusing. Jadi akhirnya gue tambahin fan-nya beserta RGB controller supaya lebih rapi dan estetik. Dan jadinya itu tampilannya sekarang kayak gini. Jadi jauh lebih clean dan lebih rapi. Oh ya, sebelum gue mulai pembahasan untuk spesifikasinya, gue bakal bikin series gue react setup dari para subscriber, dan untuk sementara sih udah sekitar 10 orang yang udah kirimin setupnya. Gue masih butuh beberapa setup lagi untuk gue mulai episode pertamanya. Jadi jika di antara kalian ada yang pingin gue react setupnya di channel ini, langsung aja submit ke Google Form gue. Linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Sekarang langsung aja kita lanjut untuk pembahasan spesifikasinya. Jadi untuk spesifikasinya, PC ini menggunakan prosesor dari Ryzen 5 9600X, motherboardnya itu pakai ASRock B650MH/M.2, terus RAM-nya itu pakai Kingston Fury Beast 2x8GB 4800 MHz, terus SSD-nya pakai M.2 NVMe dari HP EX900 dengan kapasitas 1TB, PSU-nya Deepcool PF750, dan GPU-nya di sini pakai ASRock Challengers RX 6700 XT 12GB. Casingnya itu pakai Phenom RX S9 BTF, dan ada 3 fan ARGB dari merek Segotep di luar fan casingnya yang cuma bisa RGB static. Dan untuk CPU coolernya di sini dia pakai Thermalright Peerless Assassin Digital 120mm yang baru keluar beberapa bulan yang lalu. Nah, alasan kenapa gua bisa bilang PC ini lebih kencang daripada Steam Machine, karena kita tahu kalau spesifikasi dari Steam Machine itu menggunakan CPU semi-custom dari Gen 4 dengan 6 cores dan 12 threads dengan TDP 30W dan boost clocknya up to 4,8 GHz. Sementara di PC ini menggunakan Ryzen 5 9600X, CPU dengan arsitektur yang lebih baru yaitu Zen 5, yang meskipun di sini sama-sama menggunakan 6 cores dan 12 threads, tapi TDP-nya itu lebih besar di 65W dan serta boost clock-nya itu lebih tinggi di 5,4 GHz.
Jadi di atas kertas secara spesifikasi jelas bahwa Ryzen 5 9600X itu lebih kencang daripada CPU dari si Steam Machine. Kemudian untuk GPU-nya Steam Machine menggunakan GPU RDNA 3 dengan 28 compute units dan VRAM 8GB GDDR6 atau setara dengan RX 7600 versi mobile. Sementara di PC ini karena menggunakan RX 6700 XT yang walaupun masih menggunakan teknologi dari RDNA 2, tapi GPU ini unggul secara raw performance karena dia memiliki jumlah cores, TMUS, serta compute units yang lebih besar, serta unggul di kapasitas VRAM, buswidth, dan bandwidth-nya yang lebih besar juga. Nah, untuk spesifikasi lainnya sih sama-sama aja sih, kayak RAM-nya sama-sama 16GB, dan kapasitas SSD yang gua dapat di sini, walaupun masih menggunakan Gen 3, kapasitasnya itu udah 1TB. Sementara kalau base modelnya Steam Machine itu kan cuma 512GB. Jadi ya, secara spesifikasi sih, PC ini memang mirip banget sama Steam Machine. Nah, sekarang gue bakal breakdown harga per partnya berdasarkan asumsi gue. Karena gue deal sama sellernya itu di harga 8 juta, tapi itu udah include monitor, router, dan keyboard. Jadi gue anggapannya itu 7 juta untuk PC-nya, 1 juta untuk monitornya, ya terus untuk keyboard dan routernya sih gue anggapannya gratisan aja deh ya. Nah, karena monitornya itu udah laku di harga 1,2 juta beserta PC rakitan gue yang lain, terus routernya itu sebenarnya udah laku juga di Facebook lokal gue seharga 150.000, jadi artinya gue dapat profit 350.000 dari bonus referralnya. Nah, karena di sini gue udah nambahin fan casing beserta RGB controllernya, itu kurang lebih habis sekitar 400.000 lewat. Jadi ya anggapannya gue dapat free upgrade aja lah dari hasil penjualan referralnya. Nah, terus bagaimana performa dari PC yang satu ini? Sekarang gue bakal mulai pembahasan untuk gaming benchmarknya. Di sini gue ngetesnya itu pakai preset high di resolusi 1080p dan 1440p. Let's roll. Someone saved me. What did you find? Tracks. Not deer, though. I'll keep looking. 4. Good. Oh! Now what? Soon, promise. Better wrap this up quick than get to my real job. Go. You leave me alone. Down on the ground. Okay, Jesus. I didn't do anything wrong. No. Seems like more people are getting infected. That just means more people are sneaking. Blow yourself! Rippy soldier! Jadi itu dia pengalaman gua dapetin PC dengan spek Steam Machine di harga 7 juta rupiah aja dengan catatan kondisi ekonomi yang kayak gini. Ya kita tahu harga RAM dan SSD lagi naik gila-gilaan. Bahkan jika gua beli PC ini di harga 8 juta, nggak termasuk monitor dan lain-lain, gua tetap merasa PC ini worth it banget karena harusnya harganya itu ada di kisaran ya mungkin 10-11 jutaan tergantung harga pasaran second di daerah kalian.
Overall, gue sangat puas dengan hasil huntingan gue kali ini. Ini beneran hoki banget. Gue nggak tahu apakah bisa dapat PC dengan sehoki ini lagi. Ya, tapi kalau di antara kalian yang mungkin pengen kebelet ngerakit PC, tapi ya kita tahu harga RAM dan komponen lain sedang naik-naiknya. Ya, saran gue kalian sering-sering aja hunting di Facebook Marketplace. Pasti kalau hoki bakal ketemu seller yang mungkin in some special case itu rela ngelepasin PC-nya di harga yang cukup miring juga. Oke, jadi itu dia pembahasan gua tentang PC rakitan yang satu ini. Apakah menurut kalian sudah cukup worth it? Atau mungkin di antara kalian ada yang punya pengalaman dapatin PC yang bahkan lebih good deal dari ini? Coba aja ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten gua berikutnya. Gua Techpedia and I'll see you guys on the next one. Bye-bye.